Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Fatika Maharani dengan NPM 2222011138. Saya sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan memandu acara memandu seminar dari kelompok 9. Saya bersama dengan teman saya sebagai presentator, yaitu ada Mbak Devi Silviana, yang akan mempresentasikan PPT selama kurang lebih 10 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Silviana dengan NPM 2222011108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 9 mengenai critical thinking. Bisa tolong di share screen. Baik, critical thinking dan pembuatan keputusan. Next. Oke, untuk anggotanya di sini Elena Feroza, Mona Fadila, Mawanda Khairunissyah, Devi Silviana, Wahyu Nur Khalifah, Regina, Gabriela, Jaudul Hindi, Nimada Ayu, Rahel, Ika Budiani, Taskia, dan teman saya Rosa. Next. Oke, untuk kasusnya, tentu teman-teman sudah membaca ya untuk kasusnya, yaitu intinya Tuan M memiliki riwayat hipertensi dan diabetes sejak 2 tahun yang lalu. Ia rutin kontrol, tapi gula darahnya tidak kunjung stabil, dikarenakan dulu waktu remaja suka mengonsumsi makan manis dan jajanan manis. Suatu hari, istri Tuan M pergi ke pasar dan membeli martabak, dan Tuan M itu melihat istrinya dan ingin meminta martabak tersebut, tapi oleh istrinya tidak diizinkan, sehingga Tuan M marah besar dan mengancam tidak mau dibawa kontrol ke puskesmas. Next. Prediksi kemungkinan kondisi dan situasi serta alternatif. Untuk kondisi yang terjadi pada kasus di atas, yaitu yang pertama, Tuan M memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus sejak 2 tahun yang lalu. Ia rutin kontrol, tapi gula darahnya tidak kunjung stabil. Itu dikarenakan karena ia tidak mampu menahan nafsu makan dan minum manis. Sehingga pada pagi itu, Tuan M marah kepada istrinya karena tidak dikasih martabak. Untuk alternatif dari solusinya, yaitu kami memilih untuk Tuan M, istri dari Tuan M tidak memberikan martabak tersebut kepada Tuan M dan memberikan edukasi terkait dampak apabila Tuan M memakan martabak tersebut. Next. Identifikasi alternatif pilihan lain yang mungkin berisiko terhadap kesehatan. Untuk alternatif lain selain yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pilihan selanjutnya, yaitu tidak memberikan martabak dan tidak memberikan edukasi atau pengertian kepada Tuan M. Tentu saja kalau yang pertama tidak memberikan martabak tentu saja sudah membuat Tuan M marah, apalagi jika tidak memberikan edukasi atau pengertian, itu malah semakin membuat Tuan M marah dan bisa kalau parah bisa stres juga. Untuk pilihan selanjutnya, yaitu memberi martabak dengan negosiasi.
Yang dimaksud dengan negosiasi di sini yaitu gini, misal, oke, Tuan M boleh makan martabak, tapi dengan syarat besok-besok Tuan M tidak boleh mengonsumsi makanan manis lagi, kecuali kalau nanti keadaannya sudah lebih baik lagi. Tapi untuk resikonya tetap saja gula darahnya tidak terkontrol karena pada akhirnya Tuan M memakan martabak tersebut. Next. Skenario terburuk dari pilihan saat ini. Untuk pilihan terakhir dari kelompok kami yaitu memberikan Tuan M makan makanan martabak dan tidak memberikan pengertian atau edukasi terhadapnya. Untuk dampaknya yaitu tekanan darah Tuan M yang tidak kunjung membaik dan usaha kontrol dan minum obat menjadi sia-sia. Next. Kejadian buruk sebelumnya yang pernah terjadi pada pilihan saat ini. Kejadian buruk yang terjadi yaitu Tuan M tidak mampu menahan nafsu makan dan minum minuman manis. Next. Upaya meminimalisir resiko pada pilihan saat ini. Tentu saja pilihan kami saat ini tetap memiliki resiko, yaitu kemungkinan besar Tuan M akan mengalami penurunan nafsu makan dikarenakan ia tidak diperbolehkan makan makanan yang ia inginkan. Namun dari resiko itu dapat diatasi dengan cara memberikan edukasi kepada Tuan M, namun dengan cara yang perlahan dan sabar. Kemungkinan besar jika menggunakan cara yang perlahan dan sabar itu Tuan M juga bisa mulai memahami kondisinya terkait ketidakseimbangan gula darah. Next. Resiko dan manfaat dari pilihan saat ini. Untuk resikonya yaitu tadi mengalami penurunan nafsu makan, dan untuk manfaatnya yaitu gula darah akan terkontrol. Selain itu juga Tuan M juga berlatih untuk menahan nafsu untuk makan makanan manis. Next. Tanggung jawab yang dilakukan dari keputusan saat ini. Apabila terjadi penurunan nafsu makan, konsultasikan kepada dokter mengenai makanan yang boleh dikonsumsi Tuan M yang dapat meningkatkan nafsu makan. Next. Kesimpulannya yaitu menentukan keputusan harus memperhatikan beberapa aspek seperti risiko dan manfaat dari keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang benar, namun keputusan yang tepat. Keputusan tepat yaitu keputusan yang memiliki resiko minimal dan memiliki manfaat paling banyak dari pilihan-pilihan yang lain. Seperti halnya kasus hipertensi dan DM di atas, memiliki beberapa solusi, namun dari beberapa solusi tersebut memiliki bobot risiko dan manfaat yang berbeda-beda. Dari diskusi kelompok kami, kelompok 9, mengenai risiko dan manfaat pada kasus Tuan M di atas, kami memutuskan untuk memilih solusi tidak memberikan martabak dan memberikan pengertian atau edukasi kepada Tuan M, karena memiliki bobot risiko yang minimum dan manfaat yang lebih banyak dari keputusan yang lain. Next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Sisil yang telah melakukan presentasi. Selanjutnya adalah kita sesi tanya jawab. Saya membatasi untuk 2 orang penanya. Silahkan yang ingin bertanya.
Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.